Halo ibu-ibu semua, kali ini kami dari bidang organisasi PWPRU 5 Balikpapan akan memberikan informasi mengenai food preparation. Food preparation adalah cara menyiapkan dan menyimpan makanan agar bahan makanan tidak mudah membusuk. Dengan teknik ini, Anda akan lebih menghemat waktu memasak dan tentunya makanan awet lebih lama. Ini dia caranya. Pertama, Anda perlu membuat meal plan atau menu untuk masakan selama seminggu ke depan. Meal plan ini akan membantu Anda dalam menentukan bahan belanja mingguan yang perlu Anda beli. Dengan meal plan, pastinya uang belanja menjadi lebih terukur. Setelah semua bahan dibeli, kini kita siap untuk melakukan food preparation. Ini dia cara menyimpan protein hewani. Untuk ikan dan ayam, Anda bisa mencuci bersih bahan, lalu memotongnya dan memasukkannya ke dalam wadah kedap udara. Untuk daging sapi, Anda bisa langsung memasukkannya saja ke dalam wadah kedap udara, dan semua disimpan ke dalam freezer. Simpan bahan sesuai porsi memasak ya. Dengan ini, Anda tinggal mengambil satu wadah tiap hendak memasak. Kini kita masuk ke cara penyimpanan sayur-sayuran dan protein nabati. Untuk sayuran hijau, Anda bisa potong sesuai selera lalu masukkan ke dalam wadah kedap udara yang telah dialasi dengan tisu dapur. Tisu dapur sangat berguna untuk menyerap air akibat lembabnya kulkas. Untuk penyimpanan tahu, Anda bisa membuang air bawaan tahu lalu menggantinya dengan air matang. Simpan tahu dalam wadah kedap udara dan isi dengan air matang sampai semua permukaan tahu terendam air. Untuk menyimpan jagung, pipil terlebih dahulu ya, lalu simpan jagung ke dalam plastik kedap udara dan dimasukkan ke dalam freezer. Untuk tauge, Anda perlu membuang kulit hijau pada ujung tauge lalu cuci bersih. Setelahnya, rendam tauge dalam wadah kedap udara dengan air dingin. Tauge akan tahan sampai seminggu ke depan. Kini kita masuk ke cara menyimpan bumbu dasar dan rempah-rempah. Untuk rempah-rempah seperti daun salam, daun jeruk, dan serai, Anda bisa langsung memasukkannya ke dalam plastik kedap udara atau wadah kedap udara. Untuk daun bawang, Anda perlu memasukkannya ke dalam wadah kedap udara yang telah dialasi dengan tisu dapur. Simpan di freezer dan rempah-rempah kuat hingga setahun. Cara penyimpanan ini juga dapat diaplikasikan untuk jahe, lengkuas, kunyit, dan bumbu lainnya. Namun sebelumnya pastikan bumbu telah dicuci dan dikeringkan sebelum masuk ke dalam wadah. Kini kita masuk ke cara menyimpan cabai. Menyimpan cabai dapat dilakukan dengan dua cara. Untuk penyimpanan di kulkas, pastikan Anda tidak mencuci cabai sebelum disimpan. Namun, petik batang cabai, lalu pilih cabai yang masih bagus dan masukkan ke dalam wadah kedap udara yang telah dialasi tisu. Tambahkan 2-3 siung bawang putih yang telah dikupas, lalu tutup kembali dengan menaruh tisu di atasnya. Simpan di kulkas bawah. Sekarang kita beralih ke cara menyimpan bawang-bawangan. Anda bisa menyimpan bawang di kulkas dengan cara dicincang atau dikupas. Cara pertama, cincang bawang putih dalam jumlah banyak lalu masukkan ke dalam jar kedap udara. Tambahkan minyak hingga bawang putih cincang terendam. Tutup dan simpan di kulkas bawah. Cara ini akan memudahkan Anda tiap hendak menumis. Untuk cara kedua, Anda juga bisa menyimpan bawang merah atau bawang putih yang telah dikupas ke dalam kulkas. Simpan bawang kupas ke dalam wadah kedap udara yang telah dialasi tisu. Pastikan bawang dalam keadaan kering ya saat disimpan. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua bahan dapat disimpan di kulkas. Beberapa di antaranya adalah bawang merah dan bawang putih yang masih berkulit, bawang bombay, kentang, ubi, dan singkong. Pastikan mereka disimpan di tempat yang kering dan terbuka ya. Ini dia beberapa barang yang dapat Anda gunakan sebagai wadah penyimpanan. Anda bisa menggunakan wadah kedap udara berbahan kaca atau plastik, wadah mika, atau plastik kedap udara. Demikian kiat-kiat menyimpan makanan dan food preparation yang dapat ibu-ibu praktekkan di rumah. Semoga bermanfaat.